Bab 120. Keesokan paginya, rombongan Franklin meninggalkan desa itu. Rombongan kecil sekarang menjadi sangat besar, seperti angkatan perang yang pulang dari pertempuran besar. Namun, wajah-wajah yang ada di rombongan itu terlihat sangat bahagia, bahkan penuh kebahagiaan. Setelah melalui perjalanan 1 hari, mereka tiba di perbatasan Qinghai. Di mana semua penduduk kota itu menyambut mereka karena sudah mendengar bahwa rombongan yang lewat beberapa hari yang lalu adalah rombongan Franklin, sang raja dewa perang. Mereka sudah menunggu rombongan itu lewat kembali dari utara. Mereka sengaja mengirim orang untuk melihat kedatangan rombongan itu. Setelah memastikan kedatangan rombongan besar, itu adalah Franklin bersama keluarganya dari kerajaan Song Selatan, maka semua penduduk mempersiapkan semuanya untuk mengundang rombongan itu beristirahat di kota mereka. Dahulu, beberapa puluh tahun lalu, Franklin pernah menyelamatkan kota Qinghai dan mengusir orang-orang asing yang ingin menguasai kota itu dan negeri. Peristiwa itu menjadi cerita turun-temurun bagi penduduk Qinghai. Prajurit Song Utara yang juga berada di kota itu tidak berani bertindak karena mereka tahu bahwa rombongan itu adalah rombongan keluarga Li yang berarti kerajaan Song Selatan. Di sore hari, rombongan Franklin tiba di perbatasan Qinghai. Ketika melihat keramaian di depan, Hendrik dan sepupunya Jar melompat lebih dahulu untuk melihat siapa mereka yang menghadang perjalanan itu. Sebahagian penduduk yang mengenal kedua orang itu membungkuk sembari berkata, "Selamat datang, dua pahlawanku." Hendrik dan Jarko terdiam. Saat itu Rejang tiba di sisi mereka. "Paman, mereka menyambut kalian berdua. Kenapa tidak balas menyapa?" tanya Rejang. Hendrik tersadar lalu tersenyum. Dia pun menjawab, "Terima kasih. Kalian semua bangkitlah. Ada apakah ini? Kenapa kalian menghalangi perjalanan kami?" tanya Jarko. Tetua dari penduduk kota maju menjawab, "Maafkan kami. Setelah mengetahui bahwa raja dari dewa perang lewat beberapa hari yang lalu, maka semua penduduk merasa menyesal, tidak menjamu sang raja sebagaimana mestinya. Maka, sekarang kami menyiapkan semuanya dan menanti rombongan kembali. Kami harap Tuanku dapat menyampaikan ke beliau untuk singgah ke kota dan bermalam bersama penduduk yang ingin mengucapkan terima kasihnya pada seseorang yang jasanya tidak akan pernah penduduk Qinghai bahkan negeri ini lupakan." Mendengar itu, Rejang membungkuk sedikit kan tubuhnya lalu menjawab, "Aku mewakili ayah mengucapkan terima kasih atas niat baik kalian." Mendengar kata-kata Rejang, semua penduduk kaget. Maka semua menjatuhkan diri dan bersujud pada Rejang. Tetua kembali berkata, "Maafkan kami yang tidak mengenalmu, Tuan Muda. Engkau adalah dewa penyelamat kami. Jika bukan karena engkau, mungkin kami sudah musnah dalam bencana besar itu." Jarko yang sudah melapor kepada Franklin apa yang terjadi di depan. Saat ini pun Franklin dan putrinya sudah berdiri di sisi Rejang. Melihat Franklin kembali, mereka memberi hormat, begitu juga pada Tania Lu. "Kalian semua bangkitlah," perintah Franklin. Semua bangkit. Setelah melihat mereka bangkit, maka Franklin kembali berkata, "Aku sangat senang atas undangan kalian. Maka aku, keluargaku, dan rombonganku akan menghabiskan malam di kota kalian." Mendengar itu, penduduk tersenyum, lalu berlarian masuk ke kota. Melalui gerbang kota yang kosong, tidak ada prajurit yang menjaganya. "Silakan Tuan." Tetua meminta Franklin untuk masuk. Franklin bersama putra-putrinya serta muridnya memasuki kota. Di dalam kota, semua penduduk bersujud memberi hormat. Melihat ini, Franklin tak kuasa menahan air matanya. Tetua yang mendapat info bahwa
bersama dengan Franklin ada juga Kaisar Song Selatan Lionghu. Kembali penghormatan dari seluruh penduduk kota pada Lionghu. Tuan, rumah-rumah di kota ini sudah kami kosongkan agar engkau dan keluargamu dapat beristirahat. Mendengar itu, Franklin pun tersenyum lalu menjawab, "Terima kasih, namun mintalah semua penghuninya kembali ke rumah masing-masing. Aku akan beristirahat di kediaman keluargaku, dan semua rombonganku dapat membuat tenda di luar gerbang kota. Ayah tidak ingin merepotkan, dan yang paling utama adalah rumah itu hak rakyat, maka ayah tidak memiliki hak untuk meminta mereka keluar dari rumah mereka hanya karena untuk beristirahat semalam," tambah Tania. Mendengar itu para tetua menunduk, begitu tulusnya hati keluarga ini. Sementara itu, para prajurit yang berada di dalam markas berhamburan keluar dan berlutut meminta mereka diajak ke selatan. Tania pun memberi tanda pada Radu untuk mengaturnya. Setelah itu, dia berkata pada Franklin, "Ayah, apakah aku bisa meminta paman Hendrik atau Jar untuk tinggal di sini dan mengatur semuanya?" Franklin tersenyum lalu menjawab, "Ayah sudah lepas dari urusan negeri ini. Maka apapun keputusanmu, ayah akan mendukungnya. Lagi pula semua paman dan bibimu sekarang di bawah kendalimu." Jang yang sudah duduk bersama para tetua mendengar itu berkata, "King Hai masih di dalam wilayah utara. Hormati kedaulatan mereka. Jika kakak mengambil secara paksa, maka akan menimbulkan perang yang tentu merugikan rakyat negeri ini." Tanya diam mendengar itu. Franklin pun tertawa lalu berkata, "Kata-kata yang bagus dari adikmu. Engkau tentu bisa mengambil Qinghai atau seluruh negeri ini, namun harus menumpahkan darah rakyat yang tidak bersalah. Ayah yakin engkau tidak ingin itu, bukan? Tapi aku tidak tega melihat rakyat di sini. Yusuf dan kota lainnya menderita," bantah Tania. "Kakak bisa membantu mereka secara diam-diam dengan menjalin perdagangan dan usahakan tidak mengambil untung besar. Dengan begitu, kakak sudah mengurangi beban rakyat di semua kota," jawab Rejang. Tetua yang mendengar pembicaraan itu terdiam. Maka kembali mereka bangkit lalu berkata, "Ibu Suri, kami penduduk kota ini dan akan sukarela menjadikan engkau dan Kaisar Selatan sebagai pemimpin kami." Tania yang tersadar mendengar jawaban adik dan ayahnya tersenyum lalu menjawab, "Tetua, jika mengikuti emosiku, maka saat ini kota ini menjadi milik Selatan. Namun, kalian mendengar jawaban ayah dan adikku, maka kata-kata mereka itu adalah kebenaran. Jika aku mengambil paksa kota ini, tentu utara tidak menerimanya hingga mengakibatkan perang. Tentu yang rugi adalah rakyat negeri ini. Jadi, aku harap kalian bersabar karena tidak akan butuh lama lagi aku atau putraku akan menyatukan negeri ini seperti dahulu." Tetua yang mendengar alasan itu terdiam karena apa yang disampaikan Tania itu adalah kebenaran. "Tetua jangan khawatir, janji kakakku tidak mengikat dirinya sendiri, namun juga mengikat diriku, ayah, dan ibuku, bahkan keluarga Li dan Lu," tambah Rejang. Para tetua Qinghai mengangguk mengerti. Maka malam itu berlalu dengan baik. Para wanita yang tadinya mengungsi kembali ke kota, namun tidak masuk ke rumah mereka. Semua bergabung dengan rombongan Tania. Di keesokan harinya, rombongan itu melanjutkan perjalanan mereka menuju Yushu. Di dalam perjalanan, Harvey bertanya pada Franklin, "Tuan, apakah kami di Yushu juga belum resmi bergabung ke selatan?" Franklin mengangguk sembari menjawab, "Benar, nanti tidak ada selatan dan utara, hanya ada satu dinasti Song. Namun Yushu berbeda. Karena engkau yang memimpin, maka semua prajurit ini akan tetap di Yushu, menjaga keamanan Yushu, namun tidak mengikuti perintah dari utara lagi," tambah Franklin. Harvey mengangguk lalu bertanya, "Apakah perintah yang diikuti hanya dari selatan?" Kembali Franklin menggelengkan kepalanya lalu menjawab, "Tidak. Putriku bisa memberikan perintah, namun perintah yang prajurit ini harus taati adalah perintahmu. Hingga Liong Liong mengambil alih
alih kekuasaan dan menyatukan negeri ini, maka semua orang hanya taat pada dia sebagai kaisar negeri ini. Harvey mengangguk lalu menjawab, "Siap, aku laksanakan, Tuan." Perjalanan kembali ke Yusu berjalan lancar. Di tengah malam mereka tiba di Yusu yang disambut pesta meriah dari seluruh rakyat Yusu. Harvela menceritakan semua yang terjadi pada semua tetua keluarga dan para tokoh Yusu. "Apakah Yusu sudah resmi menjadi bagian dari Song Selatan?" tanya tetua Lam. Harvey menggelengkan kepalanya lalu mengulang kata-kata Frankie. Semua orang pun menjadi paham. Frankie dan keluarganya tidak lama berada di Yusu karena pemindahan ibu kota yang mengharuskan mereka kembali lebih cepat. Namun sejak hari itu, Harvey Lam menjadi pemimpin Yusu. Setelah semuanya berjalan dengan lancar, maka Frankie bersama keluarganya kembali ke Pulau Putih. Tania yang ikut pulang hanya beberapa hari di pulau itu dan kembali ke daratan untuk mendampingi putranya yang sejak ibu kota resmi pindah ke Tianjin menjadi Kaisar Song Selatan. Tidak membutuhkan waktu lama, hanya dalam waktu 5 tahun Kaisar Tionghoa sudah dapat menyatukan seluruh negeri. Kemakmuran kembali dirasakan ke seluruh rakyat di negeri itu di bawah pimpinan Liang Ho. Tamat. Cerita selanjutnya, Pendekar Buruk Rupa. Jangan lupa ya, subscribe dan komennya. See you!